adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Sangihe memiliki berbagai macam sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat, dan juga dari SDA juga masyarakat memanfaatkan itu untuk mencari uang. Salah satunya SDA di Sangihe yaitu dalam bidang perkebunan. Menurut perangkat dari Undang-Undang 39 tahun 2014, perkebunan merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Cara memproduksi perkebunan yaitu dengan menggunakan alat atau mesin, budidaya panen, serta pengelolaan pemasaran berdasarkan penanaman tersebut. Tujuan dari penyelenggaraan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan, sumber devisa negara, dan sumber lapangan kerja. Karena di Sangihe masih melimpah sumber daya alamnya, maka dibutuhkan juga manusia untuk membantu dalam memproduksi hasil panen. Sehingga dari situ masyarakat Sangihe kebanyakan berprofesi sebagai petani. Tanaman yang dihasilkan dari perkebunan di Sangihe yang paling melimpah yaitu kelapa, cengkeh, pala, cakbar. Dari data luas area di Sangihe, luas area yang dipakai untuk menanam tanaman kelapa, yaitu 22.464 hektar, dan yang sudah menghasilkan buahnya adalah total produksinya yaitu 18.708 hektar. Kedua, tanaman pala, luas area yang dipakai yaitu 5.864 hektar, dan yang sudah menghasilkan buahnya atau total produksinya yaitu 4.285 ton. Ketiga, tanaman cengkeh, luas area yang dipakai yaitu 4.158 hektar, dan yang sudah menghasilkan buahnya atau total produksinya yaitu 4.285 hektar. Terakhir, sumber daya alam yang melimpah yaitu tanaman sakbar atau sagu baru, yaitu total produksinya berjumlah 2.054 hektar. Dari semua data luas area yang dipakai untuk menanam, jumlah keseluruhan luas area perkebunan berjumlah 38.227,95 hektar. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini membuat aktivitas perkebunan terganggu. Meskipun masyarakat masih bisa melakukan aktivitas berkebun, tetapi kegiatan yang akan dilakukan akan terbatas dengan adanya peraturan yang ada, sehingga akan membuat penghasilan yang mereka dapatkan lebih sedikit dari biasanya. Sehingga membuat tanaman juga menjadi mati dan akan membuat para petani gagal panen. Ada juga masalah yang sekarang ini menjadi konflik di tengah masyarakat Sangihe, yaitu adanya pembangunan tambak emas di Sangihe. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat menolak adanya pembangunan tambang emas di Sangihe. Alasannya, jika tambang dibangun, maka itu akan mengancam kurang lebih dari setengah pulau Sangihe akan digusur untuk digunakan sebagai lahan tambang yang seluas 42.000 hektar, sedangkan luas Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 73.689 hektar. Selain itu, jika pembangunan emas dilakukan, akan merusak banyak SDA yang ada. Masyarakat khawatir kegiatan perkebunan atau pertanian di Sangihe akan terganggu, sehingga akan membuat rusaknya lahan pertanian atau perkebunan masyarakat, padahal itu adalah salah satu mata pencarian masyarakat Sangihe. Jika lahan perkebunan rusak, maka masyarakat tidak bisa lagi bercocok tanam dan akan juga membuat pertumbuhan ekonomi di Sangihe menjadi menurun atau terhambat. Perkenalkan, nama saya Anastasia Yakob. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan hasil optimum dari pemanfaatan sumber daya alam. Seorang petani pala di Sangihe memiliki lahan seluas 1.800 meter kuadrat yang hanya dapat ditanami 50 pohon pala. Petani tersebut menanam dua jenis pala. Pala yaitu pala A dan pala B. Untuk menanam pohon pala A, ia membutuhkan lahan seluas 30 meter kuadrat.
Sedangkan untuk menanam pohon pala B, ia membutuhkan lahan seluas 40 meter kuadrat. Jika setiap kali panen satu pohon pala A menghasilkan 65 kg biji pala dan pohon pala B menghasilkan 75 kg biji pala dengan kualitas terbaik, tentukan yang pertama A. Menentukan model matematika dari permasalahan di atas. B. Tentukan fungsi objektif agar petani memperoleh penghasilan yang maksimum. C. Buatlah grafik daerah himpunan penyelesaian. Yang terakhir D. Hitunglah jumlah maksimum pohon pala A dan B yang dapat ditanam oleh petani. Setelah mendengarkan soal yang tadi, kita perlu menganalisis hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu luas lahan petani pala sebesar 1.800 meter kuadrat. Kedua, kapasitas tanam yaitu 50 pohon. Ketiga, ada dua jenis pala, yaitu pala A dan juga pala B. Keempat, luas lahan pala A sebesar 30 meter kuadrat, sedangkan pala B 40 meter kuadrat. Yang kelima itu hasil panen. Hasil panen pala A sebesar 65 kg biji pala, sedangkan pala B sebesar 75 kg biji pala. Di sini kita akan misalkan X sama dengan pala A, sedangkan Y sama dengan pala B. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Kedua, 30X tambah 40Y kurang dari sama dengan 1800. Ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Kelima, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi objektif. Jadi F sama dengan 65, sedangkan FY sama dengan 75. Jadi F dalam kurung X, Y sama dengan Fx ditambah dengan Fy menjadi 65X ditambah dengan 75Y. Setelah itu kita akan mencari nilai X, Y dari kedua pertidaksamaan. Yang pertama itu pertidaksamaan dari X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Di sini kita misalkan X sama dengan 0 sehingga Y yang dihasilkan yaitu 50. Selanjutnya kita misalkan Y menjadi 0. Kita di sini juga X kita temukan hasilnya yaitu 50. Jadi nilai X dan Y yang pertama itu ada 2. Yang pertama 0,50 dan 50,0. Selanjutnya itu pertidaksamaan yang kedua, yaitu 30X tambah 40Y kurang dari sama dengan 1800. Di sini kita misalkan X sama dengan 0 sehingga menghasilkan Y itu dengan nilai 45. Selanjutnya untuk mencari nilai X, kita misalkan Y sama dengan 0 sehingga nilai X yang dihasilkan yaitu 60. Di sini kita menemukan nilai X dan Y ada 2, yaitu yang pertama 0,45 dan juga 60,0. Setelah menggambar grafik, kita akan menemukan 4 titik potong, yaitu yang pertama 0,45, titik potong kedua 0,0, titik potong ketiga 50,0, sedangkan titik potong yang keempat itu kita mencarinya dari pertidaksamaan X tambah Y sama dengan 50 dengan 30X tambah 40Y sama dengan 1800. Di sini kita akan
X tambah Y sama dengan 50 kita kalikan dengan 30, sedangkan 30X tambah 40Y sama dengan 1800 kita kalikan dengan 1. Dan hasilnya akan menjadi 30X tambah 30Y sama dengan 1500 dikurang dengan 30X tambah 40Y sama dengan 1800. Karena 30X memiliki persamaan dengan yang 30 memiliki persamaan dengan pertidaksamaan kedua, maka kita coret-coret habis. Selanjutnya kita mengurangkan 30Y dikurang dengan 40Y. Hasilnya itu minus 10Y. Berikutnya kita kurangkan 1500 dikurang dengan 1800 dan hasilnya min 300. Jadi Y sama dengan minus 300 dikurang dibahagi minus 10. Dan kita mendapatkan hasilnya Y sama dengan 30. Selanjutnya kita substitusikan ke pertidaksamaan X tambah Y sama dengan 50. X tambah 30 sama dengan 50. Selanjutnya X tambah 50 kurang 30. Dan X-nya berarti bernilai 20. Maka titik potong keempat yang kita dapatkan yaitu 20,30. Setelah kita menemukan keempat nilai dari titik potong 1, 2, 3, dan 4, kita akan mengujinya dengan fungsi objektif untuk mendapatkan nilai maksimum. Yang pertama titik potong ke-1 yaitu 0,45 sama dengan 56X tambah 75Y sama dengan 65 dikali dengan 0 ditambah 75 dikali 45 dan menemukan hasilnya yaitu sama dengan 3.375 kg pala. Yang kedua, titik potong kedua yaitu 0,0 sama dengan 65X tambah 75Y sama dengan 65 dikali dengan 0 saja ditambah dengan 75 dikali dengan 0 dan hasilnya 0 kg pala. Setelah itu titik potong ketiga yaitu 50,0 sama dengan 65X tambah 75Y sama dengan 65 dikali 50 ditambah 75 dikali 0 sama dengan 3.250 kg pala. Yang terakhir titik potong keempat yaitu 20,30 sama dengan 65X tambah 75Y sama dengan 65 dikali dengan 20 tambah 75 dikali 30 sama dengan 1.300 ditambah dengan 2.250 sama dengan 3.550 kg pala. Jadi kesimpulannya, untuk memperoleh hasil panen yang maksimum, jumlah maksimum pohon pala A yang ditanam yaitu 20, sedangkan pala B yaitu 30, sehingga hasil panen maksimum petani pala sebesar 3.550 kg pala. Permasalahan dan faktor pertumbuhan dan atau pembangunan perekonomian daerah berdasarkan SDA yang ada di sini. Yang pertama, iklim yang kurang baik sehingga membuat curah hujan yang tinggi, akibatnya membuat tanaman-tanaman yang ada menjadi rusak bahkan mati. Yang kedua, pangsa pasar yang jauh. Yang ketiga, luas lahan bercocok tanam petani kecil. Yang keempat,
SDM yang kurang atau tidak mengetahui cara mengoperasikan alat-alat atau teknologi yang disediakan dalam membantu pengelolaan SDA. Yang terakhir, sarana prasarana yang kurang memadai. Solusi permasalahan tersebut dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan baik di sektor produksi. Yang kedua, dengan menyediakan sarana atau prasarana produksi yaitu bibit, pupuk, dan tanah perkebunan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengendalian hama atau penyakit pada SDA. Yang keempat, memberikan penyuluhan atau pelatihan bagi petani cara dalam bercocok tanam. Terakhir, melakukan ekspor pada produk perkebunan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan yaitu dapat mencari sumber daya alam yang didapat. Tentunya menggunakan alam atau benda teknologi dan elektronik sehingga memudahkan produsen dalam mencari konsumen. Dalam mendapatkan konsumen banyak dan produk dapat dipasarkan di berbagai tempat. Tidak menutup kemungkinan paksa akan menaik dan hasil yang didapat bisa digunakan untuk menjadi sarana ekonomi pembangunan berkelanjutan. Hubungan harmonis antara masyarakat serta kearifan lokal budaya yang ada di sana. Masyarakat Ternate memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya yang berada. Meskipun memiliki berbagai macam perbedaan masyarakat terhadap hidup rukun, damai, dan harmonis, tidak ada yang saling membedakan satu sama lain. Masyarakat tetap menjaga kesatuan yang ada dengan tetap saling mencintai dan mengasihi setiap perbedaan yang ada, sehingga tidak terjadinya perpecahan antar masyarakat. Perkenalkan, nama saya Elsa atau perilaku masyarakat sekitar tempat tinggal kita dalam mendukung upaya mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional sebagai berikut. Pertama, tidak berperilaku rasis. Kedua, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Ketiga, bertindak adil dan kolaboratif. Keempat, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Terakhir, membangun dan mempertahankan komitmen, kesadaran, dan keinginan untuk bersatu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan produk yang bisa dihasilkan dari pengelolaan limbah sumber daya alam serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Produk yang kami hasilkan dari pengelolaan sumber daya alam yaitu kertas daur ulang, di mana kertas daur ulang tersebut menggunakan bahan dari kertas yang sudah tidak terpakai, ampas sagu, serabut kelapa, dan buah pala sebagai aroma atau bau dari kertas tersebut. Dari sini kami mengajak kepada seluruh masyarakat sekalian dapat mengelola dan memanfaatkan limbah dari sumber daya alam yang ada dengan baik. Contohnya seperti yang kami buat yaitu produk kerajinan tangan kertas daur ulang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang dikaitkan dengan perkembangan di era 4.0. Produk yang kami kelola merupakan limbah hasil dari sumber daya alam di Sangihe, yaitu sagu. Dalam hal ini, kami menyampaikan bahwa bahan produk kerajinan tangan yang kami buat terbuat dari limbah yang sudah tidak bisa diolah menjadi bahan makanan. Mengajak teman-teman sekaligus anak-anak muda di luar sana untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan limbah dari sumber daya alam yang ada. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, masyarakat dapat memanfaatkan limbah dari sumber daya alam sebagai bahan utama kerajinan tangan sederhana dengan menggunakan alat teknologi untuk lebih memudahkan usaha. Dengan adanya pemanfaatan limbah sumber daya alam ini, kita dapat mengurangi risiko pencemaran serta dapat menguntungkan bagi produsen yang menjalankan usaha seperti ini.